Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 12 September 2024, yaitu hari trading ke-164. Hari ini IHSG kita ditutup positif ya, 0,4 sekian Bapak Ibu, dan dari regional, kalau kita lihat masih isunya inflasi, tapi yang menarik tentu dari dalam negeri ya, Bapak Ibu. Pagi-pagi udah saham Saratoga dan Goto melesat. Jadi berikut ini trading snapshotnya Bapak Ibu. IHSG kita juga naik. Jadi secara umum dia setelah naik dia all time high ya mungkin ya. Ini nanti kita cek kembali. Rata-rata di atas. Ditutup positif 0,48. Total value transaksi juga besar ya. Turnovernya 14,6 miliar. Baru ada net foreign cukup besar 1,04 triliun. Nah, hebohnya adalah di berita Adaro Andalas. Ini memang aksi korporasinya luar biasa. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Tapi namun begitu, asingnya net buy ternyata di BBCA, BBRI, dan BRIS ya. Itu yang tiga besar. Baru net sell-nya kecil saja. Mudah-mudahan tidak salah nih. Bisa sampai 1,4 triliun ya. Nanti dicek kembali lah Bapak Ibu di RTI ya. Saya gunakan data RTI ini. Kalau saya tunggu nanti kelamaan pula. Oke, jadi itu dia. Nah, alertnya pagi-pagi sudah melesat Saratoga dan Adaro. Tetapi Bapak Ibu, kalau Saratoga ini belinya saya sudah masuk bulan April atau bulan Mei ya. Itu saya masuknya dengan ekstrim. Jadi waktu itu saya ada laporan keuangan keluar kalau bulan 5, kalau nggak salah bulan 4. Laporan keuangannya Saratoga ini jelek sekali, minus semua ya. Lalu dividen turun. Nah, saya beli di situ. Jadi jelek-jeleknya saya beli gitu. Karena extreme fear. Jadi justru saya hajar pakai extreme fear, dapat di 1.200 1.300 lah saya beli. Sekarang sudah profit. Sudah profit taking 50% karena sesuai dengan trading plan. Sekarang tinggal sudah profit taking, modal sudah balik, tinggal profitnya saja sekarang naik di atas. Karena sesuai dengan trading plan tadi. Karena otomatis ya saya kena fire pula tadi. Oke, sekarang Bapak Ibu, tadi itu ada Indika, Goto nih tumbenan, Bapak Ibu dia juga bergerak. Lalu ada Adaro ini yang tadi Andalas ya Bapak Ibu, Adaro Andalan Indonesia AI, dia mau dividen dan mau lepas dari Adaro ini. Dia mau IPO dan itu mungkin terdampak ke Saratoganya. Ya, saya yang profit taking satu gak Adaro dulu belinya saya tahun 2020 di saat berita jelek-jeleknya waktu itu ada berita tentang sunset ya sunset bisnis untuk Adaro saya masuk pula ke sana gara-gara alat robot aja masuknya. Sekarang kita lihat ini terkirim secara sekuensial. Kenapa jam 10? Karena memang alertnya baru keluar jam 10 Bapak Ibu. Kalau big data analysis memang begitu. Jadi dia butuh data ya Bapak Ibu, nggak kayak magic atau sihir. Dia sebelum data ada dia bisa alert, itu susah kalau big data. Harus pakai data. Oke, nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu salah satu, nanti sisanya singkat saja. Ini Telegram, dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Ada di deskripsi video. Nanti Bapak Ibu bisa sama-sama kita belajar melakukan analisa. Juga Telegram channelnya ada di sini. Silakan Bapak Ibu join Telegram channelnya juga karena sana ada update. Tadi juga begitu saya dapat berita Adaro Andalas, langsung saya update ke Telegram channelnya. Websitenya ada, sosial medianya silakan di follow. Insya Allah nanti akan saya fallback. Oke, Bapak Ibu, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Jadi Bapak Ibu nanti sama-sama kita belajar melakukan analisa. Kalau saya ketik perintahnya, Bapak Ibu ikutin aja. Bapak Ibu akses Telegram channelnya. Karena nggak cukup kalau cuma nonton kalau belajar analisa saham itu. Kita harus praktek. Nah, di sini ada QR link-nya. Bapak Ibu scan QR-nya ini untuk link alamat Telegram botnya. Tidak boleh merequest analisa saham apapun karena prinsipnya kita tidak prinsipnya di sini saya untuk sharing edukasi saja. Jadi saya akan sharing bagaimana caranya untuk melakukan analisa ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan kalau ada saham yang lain silahkan analisa sendiri. Toolnya bisa diakses di sini. Oke, Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin kita berbeda ya stylenya itu juga. Langsung saya disclaimer hanya trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing.
Informasi workshop Bapak Ibu, kita insya Allah di tahun ini mungkin terakhir untuk trading as a business kita akan adakan di bulan Oktober. Lalu mungkin nanti satu batch dia ada di bulan November eh, untuk apa namanya volume price analysis itu mungkin ada nanti. Lalu mungkin alumni gathering kita adakan di bulan Desember lah ya. Jadi alumni yang dari batch 1 sampai batch 34 biasanya kita ada gathering online. Jadi bulan Desember mudah-mudahan kita tidak perlu ada workshop lagi. Jadi terakhir untuk tahun ini ada 2 batch lagi. Silakan Bapak Ibu. Satu angkatan itu ada 6. Ini murah meriah saja. Silakan Bapak Ibu. Tadi sudah ada yang konfirmasi ya asalnya dari Jember. Ya memang peserta workshopnya datangnya bukan hanya dari Jakarta. Biaya workshopnya murah kan, tapi luar biasa ya effortnya, biaya penginapan sama transportasinya yang mahal kalau dari Jember. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau mau mendaftar nanti silakan kontak. Linknya untuk kontaknya ada di deskripsi video atau Bapak Ibu join Telegram channelnya. Mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop ya. Bapak Ibu bisa juga pakai handphonenya atau pakai Telegram web. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video. Kita akan melakukan analisa. Pertama ya tentu Bapak Ibu bagi yang pertama kali menggunakan Telegram botnya, Bapak Ibu bisa ketik help. Ini standar saja Bapak Ibu. Jadi memang perlu tahu apa saja perintah yang tersedia. Hanya ada chat daily, weekly ya dan monthly. Lalu di sini ada perintah-perintahnya Bapak Ibu. Kita akan lakukan ini. VPA untuk price volume, pips, jet, PWS ya, VBP, speedometer, lalu rotasi saham, foreign flow map ya nanti kalau ada ya. Lalu kita lihat PCM, PVM, portfolio volatility map, correlation map, dan macam-macam. Juga screening saham yang tersedia di sini. Oke. Untuk tutorial Bapak Ibu, tentu kalau cuma ikut saja tidak paham apa arti belakangnya, Bapak Ibu akan bingung ya. Jadi sini misalnya nih buat tutorial, apa sih arti dari deep learning untuk trading ini, bagaimana algoritmanya, kenapa dia keluar dari jam 10, kenapa enggak alertnya keluar sebelum market buka gitu kan. Apa kelebihan dan kelemahan dari big data analysis itu ada di sini. Oke, yang pengen belajar volume price analysis atau speedometer yang sering kita pakai, itu bisa belajar di sini ya Bapak Ibu. Oke, seperti biasa kita akan melakukan analisa after market close. Pertama-tama yang dilakukan adalah kita ketik alert. Nah, ini. Kita screening dulu, kita cari-cari, lihat-lihat rekomendasi robot, kita cek review-review. Pertama, Bapak Ibu ketikkan saja alert, maka akan direspon, dia memberikan sinyal, bukan sinyal nih namanya, apa nih, balasan bahwa untuk tanggal 12 bulan 9 ada Saratoga, Indica, Goto, Adaro, Breeze. Adaro terakhir ya, ini agak-agak mencurigakan Adaro nih. Lalu ada Breeze, justru tadi saya sampaikan Goto nih tumben-tumbenan ikutan bergerak dia, pasti ada sesuatu. Terus kita cek juga dengan Rekom. Nah, jadi kalau Rekom sudah tidak berubah lagi ya. Kalau memang jam 10 dia ada alert, terus jam 3 sore diguyur orang profit taking, maka kalau di Rekom enggak, dia sudah screeningnya menggunakan end of day data. Untuk tanggal 12 September ya, jadi kita lihat Adaro malah sinyal pelemahan, sign of weakness. Jadi kita kalau berminat di Adaro hati-hati ya, walaupun ada alert, tapi ternyata dia tidak confluent. Nah, kita cari yang lain, ada Breeze. Nah, justru Breeze bagus, Breeze ada di Rekom, ada di alert robot, Breeze ada di Rekom ya. BSD, Bearish, BRPT, sign of weakness, ya. Harum, indikasi strength ini indikasi bagus juga. INDF ini kayaknya dia bullish sign bagus. Indika ada, Jasa Marga nih juga. Kemarin saya buat analisa singkat ekstrim ya. Saya nggak tahu dapat atau nggak, karena kan saya pakai automatic trading ya, nggak tahu dapat atau enggaknya. Saratoga bullish sign. Jadi Jasa Marga ini Bapak Ibu kalau join ke Telegram channel, di sini kapan ya? Ini timnas. Nih ya Bapak Ibu. Screening extreme fear, buy on weakness, tanggal 11. Ini ya, saya nggak tahu dapat atau nggak, saya belum cek juga portonya. Oke, lalu Adaro, sinyalnya sell, hati-hati, BRPT, karena orang profit taking ini di Adaro. Adaro, potensial reversal. Lalu kita lihat Akra, BSD, sell, Breeze, buy ya, ada alert. Lalu Golden Cross, Adaro, BBCA. Golden Cross ini jarang-jarang nih.
Breeze buka era kemarin sudah. Lalu kita lihat breakout pertemuan Breeze Adaro Index Saratoga. Oke. Setelah itu lalu kita cek juga SCR Vibum. Nah, ini salah satu favorit saya nih. Kita mencari saham-saham yang volumenya meledak. Adaro Mineral, Adaro Harum, INDF, tadi muncul INDF, Indika, ada alert MBMA. Nih MBMA nih salah satu yang saya sampaikan ke grup alumni workshop untuk kita pantau ya, karena alertnya keluar Saratoga. Oke, tentu karena banyak alertnya, yang kita cari adalah yang keluar di alert, keluar di rekom, keluar di ledakan volume. Kayaknya ini yang menariknya Saratoga ya, Bapak Ibu, di alert pertama dan banyak beritanya. Mungkin ada hubungannya, tapi perlu kita analisa bahwa Saratoga ini saya beli sekitar waktu dia ekstrim, sekitar harga 1.300 lah saya pegang. Saya biarin aja. Udah profit taking sebagian karena nanti saya cerita saya kena profit taking karena dia trading plan-nya. Oke. Nanti kita akan bahas ini sisanya kalau ada ledakan volume. Nih niche nih saya nggak tahu nih sama apa nih meledak volumenya. MBMA meledak volumenya. Oke. Kita akan bahas Saratoga Bapak Ibu. Nanti yang lainnya kita bikin analisa singkat. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya berminat di Adaro ya lakukan analisa sendiri, atau ADMR lakukan analisa sendiri, atau di Indofood. INDF ini sering keluar ledakan volumenya sudah naik tinggi. Nanti Bapak Ibu harus lakukan sendiri ya gitu. Jadi caranya saya tunjukkan. Oke, lalu kita cek dengan apa lagi? SCR Extreme. Nah, ini kalau Desa Marga kemarin Bapak Ibu rajin-rajin mengecek saham-saham untuk buy on weakness, maka menarik lah. Udah keluar dia ya. Ini saya nggak kenal, nggak usah lah, nggak usah. Nggak ada yang menarik untuk ekstrim. Tapi ada yang berbahaya. Adaro besok mungkinan akan profit taking orang karena dia sudah extreme greed. Goto juga bisa profit taking orang karena sudah extreme greed. Ini berapa saham ya Bapak Ibu ya. Lalu kita cek juga SCR Panic. Kita mencari saham-saham yang berada di Panic, berharap dia bergerak ke Hope. Habis Panic terbitlah Hope. Kita lihat ini ada BBCA, dia Golden Cross, mungkin dia bergerak menuju Hope itu. Lalu apalagi Bapak Ibu bisa cek-cek di sini. Ya cek sendiri nanti ya Bapak Ibu. Apa MNC tadi ada ya. Lalu apa yang muncul di rekom lah gitu. Ya dicek. Wah, kalau nggak ada ya apa boleh buat ya gitulah ya Bapak Ibu bisa cek sendiri nanti cari. Lalu juga SCR Hope atau sahamnya berada di Hope, kita harapkan dia bergerak setelah di Hope dia bergerak menuju grid. Mana nih Breeze ya, Breeze mungkin. Lalu era tadi ada gitu di rekom. Baik, untuk mensingkat waktu kita mulai aja pembahasan komposit. Kita mulai dengan Speedo. Jadi Bapak Ibu ketik, kalau saya ketik, Bapak Ibu ikutan ketik juga. Kalau cuma mendengarkan ya repot. Cuma nonton. SCR bukan SCR. SCR sudah ya. Kalau kita cek dengan pembahasan Speedo dulu, kita akan membahas komposit. Speedo komposit. Kita cek daily dulu. Intinya kita melihat komposit ini kalau di atom high dia sudah ekstrim atau enggak. Kalau sudah ekstrim kita berwaspada untuk mungkin akan jatuh ya karena mulai supply. Oh belum. Jadi dari speedometernya saat ini komposit dia masih bertahan di zona grid. Artinya kemarin mungkin koreksi, sekarang lagi naik lagi. Maka dia masih berada di zona grid. Karena setiap dia mau dekat-dekat ekstrim, supply-nya masuk. Setiap mau ekstrim, supply-nya masuk. Gak ada yang ekstrim naik tiba-tiba ya. Artinya dia masih aman, kompositnya masih bisa naik. Sekarang kita cek dengan star C 0. Kita lihat dengan komposit naik 0,4 bagaimana pergerakannya. Secara relatif Bapak Ibu terhadap komposit yang bergerak positif, Tekno bergerak menguat. Tanggalnya sudah benar ya, tanggal 12. Lalu properti masih menguat. Finance ya tetap menguat tapi mulai agak lambat dibandingkan kemarin. Cyclical melemah relatif terhadap komposit, health melemah. Energi nih Bapak Ibu mengerikan ya, dia energi jatuhnya dalam. Basic apa yang dengan basic? Ya, basic melemah. Wow. Energi ada Adaro dia melemah. Basic ada Saratoga. Basic finance ya. Saratoga itu finance. Gitulah ya Bapak Ibu, secara relatif mereka bergerak. VPA weekly composite, kita lihat chart weekly-nya, masih ada utang 1 hari lagi volumenya. Oke, all time high ya, weekly-nya dia masih ada tertingginya di 7794, jadi naik. Bapak Ibu lihat ini kalau naik 1 2 3 4 5 6.
Ya, di sini ada 6 yang tidak merah, tapi karena dia naiknya tinggi, turunnya juga dalam. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ini siap-siap ya Bapak Ibu ya. Atau 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ya kita waspada-waspada aja lah ya. Dia mau indicate strength, volumenya dia rata-rata, tapi spreadnya sekarang di bawah rata-rata. Jadi kalau besok dia break lagi lebih tinggi, maka all time high ya. Volumenya sudah di atas rata-rata ya. Ini juga terjadi akumulasi. Oke, begitu untuk weekly-nya, tapi kesimpulan finalnya kita menunggu close besok hari Jumat karena weekly. Kita cek dengan VPA Composite. Kita cek daily, kalau daily volumenya sudah valid. Apa yang terjadi hari ini? Asingnya besar. Oke, dia sempat naik. Sinyalnya jelek, Bapak Ibu ya. Sinyal jelek. Pada all time high, dia mengatakan supply-nya masuk ya. Supply. Volumenya tinggi, naik tekan, terus diguyur ke bawah, sempat all time high lagi, diguyur lagi, terjadi churn. Terjadi churn ya. Churn Bapak Ibu tonton tutorialnya yang peserta workshop sudah saya jelasin arti churn ya. Jadi dia coba naik ke atas, terus supply ini masuk nih, banyak profit taking hari ini. Mungkin di Saratoga juga banyak profit taking, di Adaro juga banyak profit taking ya, naiknya segitu. Volumenya sangat besar, spreadnya di bawah rata-rata, close-nya lower side. Nah, ini artinya pertanda supply-nya masuk dengan adanya churn. Tapi volumenya masih naik ya. Menariknya, volumenya naik, price-nya naik, tapi di kumulatifnya dalam 3 hari kemarin dia down. Mulai divergensi, saat ini naik, ini turun nih. Ya, walaupun hari ini lebih tinggi dari kemarin lah. Bener lah, nggak apa-apa ya. Teman, hari ini dengan kenaikan volume di atas ini, tapi dia ternyata divergen antara volume profilnya. Perlu waspada juga Bapak Ibu ya di daily. Kalau di daily akan susah kedetek dia ekstrim. Oke. Karena daily rapi dia ya. Sinyalnya volumenya besar tapi tidak bisa close di atas karena supply ada masuk. Ini orang mulai profit taking ya, itu saja. Karena volumenya besar Bapak Ibu. Kalau volumenya kecil nggak khawatir itu. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP Composite. Jika plan ya, kita main juga trading plan your trade your plan. Seandainya kan kita pengennya naik ya. Tapi tiba-tiba seandainya dia turun. Kita masih punya cash. Mau buy on weakness, mau kejar harga atau tinggi. Kalau udah turun, ini ada demand. Ini ada demand. Ini ada gap. Ini ada demand ya. Demand daily di antara bulan Agustus. Untuk demand besarnya ada di sini. Ya, plan kita mudah-mudahan ini adalah low-nya. Ya, ini adalah low-nya, ini adalah high-nya. Lagi-lagi saya ulang-ulangi, high low, ini higher high. Saat ini higher high-nya masih terus naik terus. Kalau udah turun pullback, nah kita Fibo aja nih Bapak Ibu, berapa ini retracement-nya. Ini menjadi target ya. Untuk buy on weakness. Jadi usahakan selalu punya cash lah. Saya masih ada cash juga untuk beberapa saham yang di fase akumulasi Wyckoff. Oke, sekarang kita lihat mulai saja pembahasan sahamnya. Kita ketik dulu namanya Portfolio Volatility Map, mulai dari SRTG, spasi, INDY, spasi, Gotos, spasi, Adaro, spasi, BRIS. Umumnya saham-sahamnya ini sudah banyak ya alertnya ya Bapak Ibu. Oke, baik. Kita menggunakan namanya Portfolio Volatility Map. Kita lihat bagaimana ke arah kanan itu semakin volatil, ke atas itu daily average return-nya positif, ke bawah itu daily average return-nya negatif. Di sini adalah makin rendah volatilitasnya. Nah, kita tahu GoTo ini paling volatil untuk data 12 bulan. Tapi return-nya dalam 12 bulan dia jauh di bawah composite dan mungkin 0,1 sekian lah. Nah, Indika lebih dalam, dia lebih dalam dalam setahun daily average return-nya lebih rendah ya dibanding composite. Lalu menarik di sini Saratoga dengan kenaikan hari ini juga sejak berapa lalu 12 bulan dia daily average return-nya sudah di atas 0,6, begitu juga BRIS. Berarti udah lari kencang ya. Ini Adaro nih paling stabil dia Bapak Ibu, nggak kemana-mana tapi positif dalam 12 bulan. Nah, hari ini juga dia ada sentimen dengan aksi korporasi yang luar biasa ya. Oke, apapun itu nanti kita akan bahas dengan price discount everything volume validate ya. Jadi kita akan lihat price dan volume. Kalau masalah
aksi korporasi dan fundamental itu ya nanti tergambarkan di price. Oke, kita lihat berikutnya adalah PCM. Bagaimana korelasi mereka? Apakah semuanya kita beli? Ya, Bapak Ibu, enggak lah. Kalau punya duit ya boleh-boleh aja. Tapi kalau kita berprinsip kepada risk management, portfolio risk exposure-nya kita atur, ya nggak boleh semua. Kita harus mencari saham-saham, misalnya Bapak Ibu sudah punya BRIS. Kalau Bapak Ibu punya BRIS, boleh beli Saratoga nih. Ya, ini menariknya kenapa? Dalam 12 bulan korelasinya tidak tinggi. Tapi kalau punya BRIS jangan pegang Indika. Nah, ini karena dari datanya dia menunjukkan ada korelasinya tinggi. Lalu kita lihat juga misalnya Saratoga dengan Adaro korelasinya tinggi, tapi dengan Goto tidak nih. Atau dengan Indika dia tidak tinggi ya gitu ya Bapak Ibu. Adaro dengan Indika dia tidak tinggi. Oke, seperti saya sampaikan tadi kita akan bahas Saratoga. Tapi kalau mau beli sudah ketinggian. Nah, itu dia. Tapi sekarang mungkin alert robot itu ada alert untuk buy, ada juga alert kalau sudah beli, misalnya di alert pertama, alert kedua, sekarang alert ke-10, ya jangan, kalau memang ada sisa ya beli, namanya averaging up. Tapi kalau baru mau entry tidak disarankan. Lalu guna alert apa? Untuk menaikkan stop loss bila perlu ya. Nah, itu hanya alert saja. Jadi kita akan cek dengan alert Saratoga. Kita lihat fresh-nya kapan. Ya. Kalau sudah panjang ya jangan beli lah. Fresh Saratoga itu Bapak Ibu harusnya kita belinya di bulan April. Bulan April dia ada ya, bulan Mei dia ada. Jadi di sini bulan April ini kita disuruh beli. Saya belinya di sini nih antara April dengan Mei ya. Juni dia suruh beli ya. Suruh beli, bulan 8 suruh beli. Nah, kalau kita baru beli sekarang ya telat. Nah, begitu juga nanti Bapak Ibu kalau ketemu saham yang alertnya misalnya gini ya. Kalau bisa beli dari Januari, Februari lebih bagus. Tapi kalau lihat ini terlalu jauh nih, dia lebih dari antara 22 Februari ke 4 April. Jauh kan? Dia lebih dari 1 bulan, maka fresh-nya adalah di sini. Kalau Bapak Ibu beli antara 4 April sampai 13 Mei, mudah-mudahan sekarang profitnya besar ya. Tapi kalau baru masuk sekarang ya janganlah gitu. Itulah gunanya. Kita harus analisa juga alertnya ya. Sekarang kita cek dengan Speedo. Ya, Bapak Ibu setelah cek alertnya, cek Speedonya. Speedo Saratoga. Mau saham Saratoga ke, Adaro ke, Indika ke, urutannya seperti ini. Kebetulan saja ya saya bahasnya Saratoga. Bisa saja yang terbang lain. Nah, Saratoga ini hari ini sudah extreme greed. Artinya apa? Secara teori, orang bisa mulai profit taking nih. Merasa udah besar nih profit taking saatnya untuk profit taking. Ada sebagian kan, cukuplah 20% dalam satu hari ya. Artinya memancing supply untuk masuk ya, siapapun itu. Kita cek dengan Star SRTG. Kita cek daily-nya untuk lupa tadi ya, nggak apa-apa. Untuk rotasi sahamnya dia bergerak menguat ya, untuk rotasi sahamnya relatif terkomposit, jadi dia melesat sangat kuat sebab melemah nih kemarin nih. Lalu tiba-tiba hari ini tanpa apa-apa, kaget-kaget juga ya, dia bintang yang melesat laksana meteor. Kita cek weekly-nya, kita cek Speedo SRTG. Apakah ekstrim juga weekly-nya? Dam. Oh, weekly-nya ekstrim. Bapak Ibu berhati-hati. Weekly-nya ekstrim, daily-nya ekstrim. Berarti ini time frame weekly juga perlu kita monitor ini ya, Bapak Ibu. Oke, kita lihat Star SRTG. Apa katanya? Jadi daily terpaksa kita lihat weekly. Oh, weekly-nya walaupun masih bisa tutup besok, tapi dia sudah melesat ya. Jadi Bapak Ibu kalau beli itu harusnya ya paling nggak di awal-awal di sini lah. Kalau udah di sini artinya sudah naik tinggi. Bila perlu dia berada di panic kita beli. Kalau udah bergerak ke atas kan sudah bagus. Daily-nya sudah berada di grid, speedonya ekstrim. Yang mau profit taking ya terserah. Kalau saya sih stop loss-nya saja dinaikkan ya. Jadi alert robot itu menandakan kita kalau belinya sudah alert ke 5, 6, 7, 8 itu adalah naikkan stop loss. Karena dia kan masih bisa naik lagi. Ya, jadi kita mengunci profit. Kita cek dengan VPA monthly dulu, monthly SRTG. Bagaimana chart monthly? Jadi pokoknya waktu itu tanggal bulan 4, bulan 5 itu keluar laporan keuangan dari Saratoga. Itu jelek banget laporannya. Itu dijelek-jelekkan oleh kaum fundamentalis ya. Kalau struktur wake off-nya kita lihat Bapak Ibu, ini adalah akumulasi, the best time for buying, second chance to buy, naik dia sekarang ekstrim.
Jadi sekarang sudah break nih Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun mau profit taking sebagian saya sudah kena tadi. Saya sebagian sudah kena profit taking otomatis ya, apa boleh buat lah, saya belinya di sekitar 1300 ini, jualnya di sini. Masih ada 50%, mungkin 50% yang tersisa saya akan jual di atas inilah. Jadi modalnya sudah balik, sekarang masih bisa naik ke atas ya, targetnya di sini ya. Ya paling enggak dia kalau mau double top atau dia mau bentuk pattern baru, ini super cycle berarti ya. Siapa tahu double top ya, jual di sini 50%, sisanya let profit run. Bu, masih tanggal 12 tapi volumenya sudah mulai sedikit di atas rata-rata nih Bapak Ibu, udah hijau ya. Oke, jadi anggaplah skenario pertama karena kita tidak punya gambaran yang lebih tinggi, kita anggap di sini double top lah. Jadi profit taking nanti ke sini mungkin sampai Desember. Sekarang ini sudah ekstrim, mungkin 1 2 3, mungkin dia koreksi dulu sedikit untuk naik karena kan dua candle dia tentu volatilitasnya adalah. Kita lihat VPA weekly SRTG. Beritanya kan mereka baca sendirilah Bapak Ibu beritanya. Sekarang saya mau cerita price sama volume saja. Di weekly-nya sudah ekstrim tadi dan sinyal hari ini dia potensial buying climax. Potensial buying climax Bapak Ibu sangat greedy. Ya. Kalau pasang profit taking tadi di sini ya kena makan lah ya Bapak Ibu. Jadi profit takingnya saya tadi kena makan di sini. Kena. Oke, jadi yang di atas ini kalau mau profit taking tadi 4 ribuan gitu lumayan lah tadi ya. Jadi sekarang ini dia naik, saya belinya di sini nih. Di sini laporan keuangan keluar di sini Bapak Ibu, jelek sekali. Dia turun. Belilah karena dia ada spring juga dia. Naik. Oke, marking up, marking down, akumulasi, spring, the best time for buying, second chance to buy, marking up. Target mana? Ini saya sudah kena 50% karena saya belinya di sini, jual di sini ya. Masih ada sisa, biarkan naik ke atas ya. Oke, gitu aja. Nanti cari lagi saham yang seperti ini ya gitu Bapak Ibu dari alert robotnya. Volumenya luar biasa. Itu weekly-nya. Sekarang kita lihat VBP weekly. VBP weekly salah. VPA dulu. VPA composite. Composite pula SRTG. Oke, jadi dia sudah ekstrim. Mau speedometer dia mengatakan ekstrim. Weekly extreme VPA. Nah, di daily-nya juga ekstrim. Oke, saya sudah profit taking sebagian. Kalaupun mau buyback, saya akan buyback ke gap ini ya. Jadi kalau saya buyback gap ini berarti stop loss saya di sini. Ledakan volume, lihat ciri-cirinya. Dia turun. Volumenya sideways atau mengecil. Tapi kalau udah merah dia membesar tuh kabur kita. Tapi tiba-tiba dem. Belinya di mana? The best time for buying di sini. Tarik ini the best time for buying. Ini adalah second chance to buy, naik ke sana. Saya belinya di sini nih. Ya, di sini saya belinya. Ya, sekitar di sinilah Bapak Ibu. Ini. Ya, jadi sekitar kalau udah averaging dia ini lalu dia break, saya tambah sedikit. Sekarang sudah full power, udah profit taking pula ya. Jadi beli di sini, jual di sini. Besok kalau ada yang mau beli ya silahkan, tapi saya akan tunggu dia pullback karena sudah ekstrim nih, nggak bohong Bapak Ibu ya. Namanya potensial buying climax. Trennya uptrend, tapi kan terlalu greedy ya. Jadi jangan kita ikutan FOMO lah. Oke, sekarang kita lihat Evol SRTG, besok mau pasang stop loss di mana atau naikkan stop loss di mana sekarang? Stop loss berarti ini di sini stop loss atau swing low di sini bisa ya. Ya nggak apa-apa lah. Karena gap ini mungkin akan ditutup, Bapak Ibu mau super yang sangat agresif berarti stop lossnya di 2 tick di bawah ini. Jadi dia begitu tutup di bawah exit, buyback di sini. Jadi kalau dia naik langsung bisa dirapat-rapatin ini Bapak Ibu. Atau nanti pakai wave ya. Sekarang kita lihat VBP weekly SRTG. Kita lihat demand zone-nya dan supply-nya berada di mana? Ya, jadi saya itu kena stop loss karena di sini ada supply. Jadi di sini tuh ini sell candle, saya bukan kena stop, saya kena profit taking ya di sini ya. Ini udah kena saya maksudnya. Bapak saya kena tadi. Kena sudah profit taking karena ini. Karena saya sesuai dengan trading plan. Lalu target berikutnya sisanya jualnya di atas ini lah. Mudah-mudahan kena sekitar 3.800 sampai 3.900 sampai 4.000 ini nggak tahu di mana, saya lupa. Nanti mau perbaiki lagi. Ini biarkan light profit run naik ke atas. Jadi biarkan dia kalau dimandinya jadi double bottom. Tapi kalau dia turun ke bawah,
Ya, saya sudah aman profit taking. Nanti cek lagi lah stop loss di mana. Ini zona supply and demand sekarang. Kalau udah break ke atas, maka ini menjadi demand. Kita nanti kalau udah naik ke atas, pullback-nya ke bawah ya. Saya tidak akan melakukan buy di Saratoga ya. Saya tidak akan melakukan buy. Saya hanya menaikkan stop loss. Sekarang kita cek dengan VBP SRTG. Jadi kalau dia Bapak Ibu mau, aduh saya ketinggalan, belinya di mana? Ah ini, dia berharap dia nutup gap dulu. Ya gitulah Bapak Ibu. Kalau atau pakai PIF nanti, tunggu saja kecil-kecil. Tapi resikonya tinggi karena sudah, kalau Bapak Ibu hajar resikonya tinggi, dia turun aja dulu biar. Dia ini ya, ini ada demand zone. Nah demand zone inilah posisi kita sebenarnya beli ya di sini. Ya ini demand buy semua demand. Sekarang kita cek dengan wave SRTG. Wave SRTG perubahan wave harusnya beli itu udah di sini nih. Ya, ini merah, ini sudah. Jadi harusnya kita belinya di sini nih. Kan wave-nya sudah berubah di sini. Ini sudah, kalau ini makin tinggi kan? Kalau ini kan enggak. Hijau, merahnya kecil, dia berhasil. Jadi ini namanya perubahan wave. Ya udah, sekarang let profit run saja. Bapak Ibu kalau mau yang agresif, ini kan ada trailing stop nih. Sekarang posisinya 2240. 2240 dibulatin dulu menjadi 2240 ya, 2242 dibulatin 2240 kurang 2 tick berarti 2220. Ini stop loss kalau yang agresif ya. Jadi stop lossnya di bawah ini. Nanti kalau besok dia naik, stop lossnya naikkan terus gitu. Sampai dia nanti hit, nah exit lah kita. Sekarang kita lihat DOM SRTG. Kita cek dominasi rasio. Kalau kita lihat hari ini ya Bapak Ibu, untuk hari ini one day asingnya 98% ya, lokalnya 90. Ya, begini ya. Kecil-kecil saja kok kita lihat asingnya. Mungkin lokal nih banyak pegang. Kita lihat dengan PIF SRTG untuk foreign flow Saratoga. Agak lama. Ada apa yang terjadi? Baik, Bapak Ibu, berikut ini adalah foreign flow untuk Saratoga. Kita lihat ya, sebelum-sebelumnya ini Saratoga asingnya berfluktuatif. Mulai dari Agustus pertengahan dia buang barang ya, Bapak Ibu. Besar nih. Nah, hari ini luar biasa besar. Dari skalanya dia paling besar hari ini masuk dalam satu hari 38,64 miliar, dalam 5 hari 12,03 miliar. Dalam 60 hari net sale-nya tercatat 59,78 miliar, dalam 60 hari ada minus 8,20 miliar asingnya net sale kumulatif, lalu dalam sehari net sale-nya menjadi minus 43,09. Kalau kita lihat memang asingnya sepertinya rasionya tidak besar ya, kecil saja. Hari ini dia ikutan buy nih asingnya di Saratoga. Ya penting ya yang punya ya Bos Edwin ya gitu, Sandiaga Uno yang Saratoga nih. Oke, kita cek dengan tren SRTG. Untuk tren bagaimana? Pokoknya laporan keuangannya kemarin jelek aja lah Bapak Ibu ya. Minus ras IPS-nya, wah minusnya banyak lah Bapak Ibu. Jadi Q2-nya ini jelek-jelek gitu lapornya keluar. Tapi ya kemudian dia naik ya gitu. Makanya susah juga. Sekarang dia tren pullback naik Bapak Ibu. Trennya untuk daily dia ini high ya Bapak Ibu. Low high, high low, higher high. Itu saja. Stop loss-nya tinggal dinaikkan Bapak Ibu. Kalau mau pullback ya dia mungkin akan ngetes. Nggak ada gap pula ya. Sebenarnya ini nggak ada gap ini kalau kita lihat. Ya, gapnya open di sini. Ini agak tricky. Makanya agak tricky. Gapnya kalau di high ini dia lompat langsung ke atas. Kita lihat SWG. Jangan. PWS SRTG. Kalau di sini juga ya Bapak Ibu, kalau dia sudah break naik, nanti begitu dia masuk zona abu-abu kita buy, kena sini buy. Ini kan naik terus nih. Begitu dia turun kena abu-abu di situ kita buy ya, daripada beli sekarang dia tunggu aja pullback. Gila luar biasa buying pressure-nya ya Bapak Ibu, volumenya sangat besar, spread-nya wide, sangat tinggi dan akumulasinya strong.
Gapnya ada opening gap up ya, lalu trend. Nah, gap ini mungkin dia akan tutup, tapi masalahnya saya tidak tahu kapan tutupnya. Apakah besok langsung tutup, atau seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun, kita nggak tahu. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk analisa saham Saratoga. Bapak Ibu bisa nanti lakukan untuk saham yang lainnya. Sekarang kita akan cek dulu alert yang lain. Kita akan buat analisa singkat saja. Kita cek mulai dengan Indika. Alert INDY. Kita cek Indika ini fresh atau tidak. Kalau lihat Indika ini belinya harusnya bulan 5 juga Bapak Ibu. Dia sudah banyak alertnya. Kita cek dengan Speedo IND. Ini saya analisa singkat saja. Mungkin 3 atau 4 chart. Hari ini Indika berada di zona netral, artinya demand-nya sama dengan supply. Kita cek dengan Star IND. Nah, silakan Bapak Ibu cek weekly-nya. Indika Star Rotation dia jatuh masuk ke zona panik, tapi jarak under bintangnya hari ini melambat relatif terhadap komposit yang menguat hari ini, sementara sektor energi melemah ya. Hati-hati energi nih, kita cek dengan VPA IND. Saya langsung saja ke daily-nya, Bapak Ibu bisa cek sendiri nanti weekly-nya. Caranya seperti tadi lah urutannya. Wow, volatilitasnya tinggi ya Indika ini Bapak Ibu, dia bottoming di sini naik low high high low high high. Dia bottoming di 1430, sekarang mau naik. Ini kalau break 1590 maka dia mungkin pattern baru. Silakan cek di weekly. Volumenya meledak ya Bapak Ibu, dia rata-rata boom tinggi. Tapi terjadi ini bottoming mau naik lagi mudah-mudahan. Apalagi yang kita lihat. Sinyalnya bagus. Immediate trendnya masih belum naik. Sebelumnya tinggi, spreadnya wide, close-nya upside. Jadi bagus, tinggal cek weekly-nya. Apakah dia bolak-balik di weekly-nya masih akumulasi? Oke, kita lihat dengan foreign flow, PIF IND. Lakukan sendiri ya Bapak Ibu. Akses saja robotnya ada di Telegram, ada di deskripsi video. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Indika Energi, NDY Bapak Ibu. Kalau kita lihat asingnya tidak terlalu signifikan, dia turun terus di sini asingnya di Indika, INDY. Hari ini asingnya juga netbuy kecil saja, hanya 0,49 miliar di bawah 1 miliar, dalam 5 hari tercatat net sales sebesar minus 8,6 miliar, dalam 20 hari ada minus 7,92 miliar net sales, dalam 60 harinya baru ada net buy nih, 9,62 miliar net buy, tapi berbalik lagi dalam 1 hari minus 47,76. Begitulah di India ya Bapak Ibu. Kayaknya kita cek domnya gimana sih kalau kecil-kecil begitu. Apakah asingnya dominan atau tidak? Ya, kecil aja 1,2%-nya Bapak Ibu. Kecil untuk hari ini ya. Oke, kita cek lagi saham yang lainnya, analisa singkat. Nanti Bapak Ibu lanjutkan. Goto ini menarik nih. Alert Goto apakah fresh? Mudah-mudahan fresh ini alertnya. Iya, fresh. Alert Goto fresh. Jadi kalau Bapak bilang, Pak ini mana lagi kok seperti Saratoga malah disuruhnya bulan April, Mei. Udah kelewatan tuh apa. Nah sekarang lihat Goto. Goto sekarang dia fresh. Terakhir dia 23 Juli. Sekarang tanggal 12 September. Ini fresh lebih dari 1 bulan. Kita cek dengan Speedo Goto. Tapi Bapak Ibu analisa sendiri ya. Goto Extreme Grid mungkin besok terpancing untuk orang profit taking yang beli mungkin di harga 50. Jual di 5 berapa sekarang. Lumayan ya Bapak Ibu. Kita cek dengan Star Goto. Bagaimana Goto ini? Goto menguat di zona grid ya, terjadi akselerasi jarak antar bintangnya menguat, sementara teknonya juga mimicking dia ya, hampir mirip, tapi teknonya berada di panic, sementara daily-nya berada di zona grid. Sekarang kita Star Goto. Kita lihat weekly-nya lah ya, tambahan bonus untuk Bapak Ibu. Siapa tahu orang ada yang nggak mau akses robot, maunya terima. Nah, dia sekarang berada di hope Bapak Ibu. Jatuh momentumnya, tapi ini mulai berbelok. Mudah-mudahan weekly-nya pelan-pelan. Mungkin dia bisa naik ke sana. Ini masih zona terbaik untuk beli kan segitiga ini ya. Ya, kalau pattern seperti ini ya terbaik juga lah. Dia habis panik terbelah hope. Sekarang adalah hope. Sekarang sudah masuk hope. Harapannya kuat. VPA, Goto. Apalagi yang belinya di harga 50 ya. Jadi Bapak Ibu di sini dia bottoming selling climax, authorization secondary test, boom, dia break ya. Ini sebenarnya menjadi the best time for buying ini. Tapi volumenya cun pula. Ya nggak apa-apa lah. Paling kalau besok pun ada orang profit taking sampai 57 ini masih oke kita buy on weakness-nya sampai 57 ya. Oke, kita lihat sama PIF Goto. Foreign flow untuk Goto, saham Goto.
Berikutnya adalah chart foreign flow untuk Goto, Gojek, Tokopedia. Dia turun Bapak Ibu ya, bottoming, asingnya mulai masuk lagi sekitar September, naik ke atas sekarang. Kita lihat di sini asingnya net buy hari ini 50,29 miliar. Dalam 5 hari dia tercatat masih ada sisa net sales sebesar minus 1,6 miliar. Dalam 20 hari asingnya tercatat kumulatif net buy sebesar 42,35 miliar. Dalam 60 hari berbalik lagi net sale-nya sangat besar, minus 378,21 miliar. Dalam 100 hari minusnya net sale-nya semakin besar, minus 720,59 miliar. Jadi ini kita bisa lihat ya, besar begitu. Baik Bapak dan Ibu, itu kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Apa berikutnya? Adaro. Ini fresh pula dia ya Bapak Ibu. Fresh, kita cek dengan Speedo Adaro. Ekstrim, berbahaya, hati-hati. Dia bisa turun ke bawah ya Bapak Ibu, sudah ekstrim. Kita cek dengan Star Adaro. Hari ini Adaro akselerasinya sangat kuat ya, dia melesat ke sana Bapak Ibu ya, jadi menguat hari ini sementara sektor energi melemah. Oke, anomalinya memang dia melakukan aksi korporasi, jadi dengan kenaikan begitu orang sudah pengen profit taking aja nih. Oke, sekarang kita cek dengan VPA Adaro apa yang terjadi. Saya belinya pas pandemi ya Bapak Ibu, nanti saya tunjukkan. Oh, sinyalnya uptrust bar. Jadi naik tinggi, orang profit taking nih. Ini oke. Besok bisa berlanjut, mungkin dia tutup dulu lah gapnya ini. Baru naik lagi, baru normal. Soalnya dia gapnya selalu ditutup, ini dia ada gap di bawah. Mudah-mudahan ya. Kita cek dengan VPA weekly Adaro, kita tambah weekly-nya nih. Oh, iya benar Bapak Ibu ya. Jadi dia nutup gap weekly nih. Sekarang di sini banyak supply. Begitu supply, maka mengapa banyak dia ada uptrust dan ini volumenya besar? Karena sejak tahun 2003 Oktober ini orang banyak nyangkut. Cek aja pakai VBP ya. VBP Weekly Adaro itu orang nyangkut itu Bapak Ibu. Profit taking orang semua ini sekarang. Ini nyangkut yang di sini nih. Ini disebut zona supply. Ya, yang di sini sudah Oktober nyangkut. Begitu dia turun ke bawah, dia akan menderita ya. Perih ya, Bapak Ibu, nyangkut itu kejam ya. Perih, menyakitkan kalau nyangkut itu. Nah, setelah dia nyangkut, berapa lama ini? Setahun, ya mau 2 tahun. Begitu sampai, ini kan minusnya dalam lah. Taruh 4.000 sini mungkin minus 50% atau 40%. Begitu dia profit 0,4, dia akan exit Bapak Ibu ya. Ya, maka supply meningkat. Wajar kenapa itu gini karena ada zona supply. Dari volume supply, hukum pertama Wyckoff ya. Kalau Bapak Ibu ikut workshop ada hukum pertama Wyckoff. Sekarang kita itu Bapak Ibu lanjutin lah ya. PIF Adaro, saya pengen melihat asingnya. Berikut ini chart foreign flow untuk Adaro. Adaro-nya luar biasa asingnya di Adaro ya Bapak Ibu. Dia tahu mungkin ya. Jadi memang waktu dari bawah asingnya akumulasi terus walaupun apapun yang terjadi sampai sekarang dia naik tinggi. Hari ini asingnya netnya 36,48 miliar, dalam 5 hari ada 125,85 miliar, dalam 20 hari ada 495,73 miliar, dalam 60 hari ada 991,17 miliar, dalam 1 hari ada 1,3 triliun. Waduh. Net buy-nya membesar terus Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu cek ya DOM-nya ya. DOM-nya dia dominan nggak? Pakai perintah DOM. Sekarang kita mau lihat ini. Terakhir apa? Breeze. Breeze ya. Kita cek alert Breeze. Ini juga sudah tinggi nih Bapak Ibu. Breeze ya dia 21, sekarang dia tidak freshnya, harusnya belinya bulan April nih. Kita cek dengan Speedo Breeze. Ya di bulan April. Ekstrim mungkin besok akan koreksi secara teori karena sudah terlalu ekstrim. Kita cek dengan Star Breeze. Yang mau nge-swing bisa saat dia ekstrim grid jual, saat dia ekstrim fear beli. Oke, Breeze. Wah, dari rotasi sahamnya bottoming pula dia untuk daily. Saatnya beli nih karena dia bergerak berbelok habis panik terbelah hope, sekarang udah masuk ke hope.
Tapi lihat dulu VPA Breeze ya. Silahkan cek weekly-nya nanti Bapak Ibu. Saya nih supaya nggak berlama-lama lah. Oh iya, siklusnya dia bergerak ya Bapak Ibu. Sekarang break. Bapak Ibu silahkan cek sini supply-nya ada atau enggak. Sinyalnya bagus ini, pakai weekly ya. Pakai weekly harus VPA weekly breeze ya. Bapak Ibu bisa menaikkan stop loss ini. Ya, dekat-dekat ke sana. VPA monthly breeze. Kita lihat monthly-nya, mudah-mudahan dapat datanya Bapak Ibu. Oh iya, di sana ada naik tinggi. Sedikit lagi dia break ini ya, 2990 masih ada sedikit lagi. Itu stop loss-nya dinaikkan di mana? Stop loss dinaikkan sekarang bisa di sini. 2540 nih stop loss dinaikkan atau pakai wave ya. PIF Breeze ini asing juga luar biasa di saham Breeze. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Breeze Bank Syariah Indonesia. Dia akumulasi terus. Asingnya hari ini net buy 101,79 miliar. Dalam 5 hari dia membesar, net buy-nya menjadi 266,5 miliar. Dalam 20 hari ada net buy turun sedikit, net buy-nya tercatat 157,74 miliar. Dalam 60 hari tambah besar, asingnya net buy 598,45 miliar. Dalam 100 hari mengecil dibandingkan 60 hari menjadi dalam 100 hari menjadi 495,35 miliar. Tapi asingnya besar ini Bapak Ibu ya. Oke, kalau besok mau buy on weakness bisa tunggu S1, S2, S3 stop loss-nya di 2540. Jadi kalau turun ke bawah, kalau yang mau nambah, tapi kalau saya tidak akan nambah karena saya sudah punyanya jauh di bawah ya. Saya ikut stok right issue di 1000 waktu dulu. Oke, itu dia Bapak Ibu. Nanti kalau ada waktu kita bikin analisa singkat saham ledakan volume juga. Ada 1-2 saham yang mungkin bisa dilihat. Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Bagi yang ingin berminat mengikuti workshop, belajar volume price analysis, belajar membuat trading plan, nanti silahkan dimonitor terus untuk mengikuti workshop. Kontaknya ada saya bikin di deskripsi video. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.